Hai, baru-baru ini aku mendengar sebuah kabar bahwa pemerintah pusat menggelontorkan dana desa sebesar 1,4 miliar rupiah per desa. Coba bayangkan berapa banyak desa di seluruh Indonesia. 1,4 miliar per tahun dan per desa. Itu jumlah yang sangat tidak sedikit, itu dana yang sangat besar. Sekarang masalahnya bukan di pemerintah pusat, masalahnya adalah pemerintah daerah. Mulai dari kepala desa, camat, bupati, dan juga gubernur. Ini yang perlu kita awasi. Banyak sekali hal-hal penyelewengan dana desa yang kita lihat, sehingga menimbulkan sebuah arus korupsi yang perlu kita awasi. Jadi kalau aku dulu berasal dari desa Watualang, daerah Ngawi, kalau saya ada di situ, saya akan awasi betul itu pemerintah daerahku. Cara mengawasinya bagaimana? Setiap ada kegiatan, pastikan ada momen sesi tanya jawab kepada rakyat. Itu yang perlu kita tegaskan. Dana desa pada kuartal pertama itu mencapai sekitar 20 triliun per tahun. 20 triliun, jadi kurang lebih ya 1 miliar. 1 miliar per desa. Hampir 1 miliar per desa. Tahun kedua, tahun 2016, itu sekitar 47 triliun. Itu melompatnya besar dari 20 ke 47. Dan tahun 2017, 60 triliun. Ini uang yang sangat besar. Kita harus mengawasi dana-dana seperti ini. Artinya, dalam 3 tahun, pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana sebesar 127 triliun selama 3 tahun. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa manajemen dana desa dan harus betul-betul dengan perencanaan yang baik, organisasi yang baik, dan ada pendampingan di dalamnya. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prastia diduga menerima suap sebesar 250 juta. Ini baru kuartal kedua sudah ada korupsi. Korupsi 250 juta itu uang yang digunakan untuk rakyat harusnya. Kenapa aku kadang jengkel ketika banyak orang yang protes dana haji saja digunakan untuk infrastruktur, padahal infrastruktur itu sendiri yang menggunakan adalah rakyat, bukan orang lain. Rakyat Indonesia yang merasakan nanti efek dari infrastruktur. Kau pilih mana? Di era sebelum rezim yang kalian sebut rezim Jokowi, era sebelumnya dana haji malah dikorupsi oleh Menteri Agama sendiri. Kau tidak boleh lupa hal itu. Itu sebabnya pemerintah sedikit memangkas digunakan untuk infrastruktur di Indonesia, di tanah air. So sahabat, dana desa ini sangat besar, 1,4 miliar per tahun. Mungkin di tahun selanjutnya akan mungkin lebih naik lagi. Mungkin bisa sampai 1-2 miliar mungkin per tahun. Ini kalau sampai kita masih melihat berita bagaimana anak sekolah menyeberangi jembatan, menyeberangi sungai, sekolah masih menggunakan alas kaki, itu yang kebangetan bukan di pemerintahan pusat. Tapi yang kebangetan adalah pemerintah daerah yang tidak mensuplai dananya untuk kepentingan sosial. Ini yang perlu kita ingatkan. Bagi teman-teman yang saya perhatikan benci sekali dengan pemerintahan Jokowi, karena kalau kita lihat ya dari BBM dari Indonesia bagian timur, tepatnya di Puncak Wijaya, di Wamena, harga BBM itu kurang lebih 60.000 sampai 100.000 per liter. Di Indonesia bagian barat, di Jawa terutama, itu kurang lebih 6.500 rupiah.
Kenapa pemerintahan menaikkan harga BBM Rp500 untuk mensuplai di bagian barat? Karena subsidinya tidak cukup. Apa kau lupa ketika tahun 2014 sebelum Jokowi menjadi presiden, Jokowi meminta SBY untuk harganya diturunkan, tapi SBY tidak mau. Itu kenapa? Dalam keadaan krisis, SBY ngerti betul di akhir-akhir pemerintahannya. Dan akhirnya yang menerima pahit adalah Jokowi. Tapi kalau kau masih membenci pemerintahan Jokowi, buka mata kalian. Perhatikan apa yang dia kerjakan. Banyak masyarakat yang mengirim foto post Jokowi tipu-tipu karena tidak segera membangun pasar mama-mama Papua. Tapi sekarang sudah diresmikan pasar itu. Apa kalian nggak malu? Kita tidak membantu apapun, tapi menghujat, menghina, menjatuhkan. Aku tidak membela Bapak Jokowi, tapi aku membela fakta yang ada. Terkadang aku mengerunyutkan dahi ketika melihat sebagian masyarakat yang masih nanti kalau kita mau perang lagi di tahun 2019. Saat ini kita harus fokus untuk mengembangkan negara, membangun negara. Karena persaingan kita bukan persaingan antar wilayah, antar daerah, antar provinsi, bukan, tapi antar negara. Kenapa pemerintahan Jokowi mengkebut pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, bahkan meminta Jepang untuk mengerjakan proyek di Papua, bagian Indonesia Timur? Karena dalam waktu 5 tahun dia ingin mewujudkan janjinya sebagai Indonesia seperti nawacita. Kau tahu kenapa Indonesia hutangnya membludak? Karena pada era sebelumnya dana yang harusnya untuk infrastruktur sudah dikorupsi. Menteri Agama, Menpora, di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menterinya seperti itu semua. Aku rasa kalian pasti mendapatkan beritanya. Apakah ucapanku terkesan seperti marah? Mungkin ya. Kalian dibayar berapa gitu loh? Nasi bungkus sama demo keluar-keluar kayak gitu. Tapi kalian tidak memperhatikan sakitnya menjadi pemimpin itu. Serius. Kalian nggak usah mimpi jadi presiden dulu. Jadi presiden OSIS, jadi presiden BEM, atau jadi presiden Senat, ketua Senat saja. Kalian memimpin organisasi sedemikian rupa, pusingnya kayak apa? Apalagi presiden dengan pemerintahan 250 juta rakyat. Beliau rela tidak berkumpul dengan keluarganya hanya demi kita. Tapi kalau kita masih menghujat, menghina, dan menjatuhkan, logikamu piye? Assalamualaikum.